Ya, Mas Rai, ya. Ini dengan profesi seperti ini tuh di film menjanjikan tidak? Agak sulit dijawab ya, karena mungkin tergantung dari ada film atau enggak ya. Iya, ada film atau enggak. Jadi kadang-kadang yang saya alami adalah setahun belum tentu saya mendapatkan order untuk penanganan ini. Pernah cuma setahun cuma sekali, bahkan maksimal 2 kali lah. Nah, dalam berarti selain itu kerja Anda? Kebetulan ya memang saya di dunia kesenian, jadi bukan. Jadi selain di penanganan hewan dengan latar belakang saya seperti itu, kebetulan kalau di rumah saya membuat beberapa karya kerajinan, lukisan. Maaf bila mengganggu. Nah, it's okay. Terus kalau dibilang menjanjikan sih ya berdasarkan pengabdian yang saya jalani dari tahun 95 hingga saat ini. Ya kemudian saya mundur pelan-pelan, tapi ilmu penanganan hewan ini sudah saya berikan dan sudah saya teruskan ke yang pernah menjadi anak buah saya dulunya. Jadi sudah ada yang meneruskan. Pernah nggak dalam sebuah film gitu terjadi sesuatu, misalnya Anda digigit atau ada apa gitu? Pernah. Itu pastilah resiko kita bermain dengan hewan, apalagi hewan buas yang saya tangani. Kadang-kadang adegan seperti di hutan atau apa, pernahlah mengalami seperti itu kecelakaan. Tapi minimal, artinya tidak terlalu bahaya ya. Karena kita benar-benar yang kita utamakan adalah safety. Ketika mungkin salah satu contoh saya pernah menangani beberapa kali untuk kebutuhan film maupun komersial break harimau. Saya menggunakan harimau waktu itu. Mungkin kalau orang bilang, oh harimaunya udah harimau terlatih, harimau yang memang sirkus. Tidak seperti itu juga. Kondisi harimau mendatangkan harimau dari satu tempat. Faktor stresnya ada. Itu tugas saya, bagaimana caranya meminimalkan stresnya dia dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Itu tugas saya. Mereka kan insting ya. Betul. Ya. Nah ini saya bekerja sama dengan nanti kiper harimaunya langsung. Jadi saya manajemen inilah mulai dari pemindahan sampai ke lokasi, sampai juga penanganan di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Bersama-sama dengan kiper yang biasa menangani si harimau. Luar biasa nih, mudah-mudahan ilmunya bisa turunkan ke orang lain. Amin, mudah-mudahan. Oke, baik. Bilkis, kamu cita-citanya apa kalau udah besar? Jadi dokter hewan. Oke. Mudah-mudahan tercapai ya. Menarik sekali. Oke. Terima kasih banyak Bilkis sudah datang ke Hitam Putih. Terima kasih Mas Ray sudah bagikan ilmunya. Ini menarik sekali. Saya punya cerita tentang hewan. Jadi saya pribadi suka dengan hewan karena saya sempat memelihara. Dulu saya tuh sempat memelihara anjing sampai 20 di rumah. Dan salah satu yang saya pelihara itu, ada 3 yang saya pelihara itu adalah tipe German Shepherd. Dan German Shepherd itu kalau misalnya Anda di Indonesia mungkin Anda tahunya adalah anjing herder. Lucunya adalah saya menaruh anjing tersebut yang besarnya sepinggang saya itu untuk bermain dengan anak saya yang pada saat itu baru lahir. Jadi Aska itu pada saat kecil dari 0 sampai 1 tahun, German Shepherd ini atau anjing herder ini tidur di bawah ranjangnya Aska. Dan ini anjing besar sekali, like gigantic, like really big, sangat amat besar. Benar-benar sepinggang saya. Kalau misalnya ada orang yang datang ke rumah saya dan dia melihat itu, pasti saya dinasihati yang dari pagi sampai malam bahwa wah itu bahaya sekali naruh hewan seperti itu, dan itu anjing herder lagi ya, satu kamar dengan anak Anda. Nanti kalau digigit bagaimana, nanti kalau kecelakaan bagaimana, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang kita baca ada anjing atau hewan lain menggigit anak bayi. Well, one day, saya pernah cerita juga kalau tidak salah, one day ketika Aska itu masih usia 2 tahun lah, 2 tahun apa 3 tahun. Dia lagi jalan pada saat itu ke luar rumah dengan ibunya. Dan tiba-tiba ada anjing liar di jalanan. Itu entah bagaimana dia berusaha untuk ngambil makanannya Aska dari tangan dan dia menyerang. Dan itu anjing besar sekali, Anak saya jatuh, makanannya jatuh ke perutnya dan anjing itu berusaha untuk mencakar dan gigit perutnya. Jadi sampai sekarang anak saya itu ada bekas sayatan anjing. Pada saat itu terjadi, si anjing saya ini yang herder ini, dia loncat dari pagar rumah, menyelamatkan anak saya, mendorong anjing tersebut, lalu berkelahi sampai anjing itu pergi. Dan dia dorong-dorong anak saya supaya bangun.
Inti dari ceritanya adalah pertanyaannya kok bisa? Sebenarnya sederhana. Hewan itu mudah dan simpel. Hewan itu hanya akan menyerang ketika dia stres dan dia terancam. Termasuk lapar. Manusia adalah satu-satunya hewan yang bisa menyerang hewan lainnya tanpa alasan. Jadi manusia itu bisa menyerang manusia lainnya bukan karena marah, bukan karena stres, bukan karena lapar. Karena ingin saja. Hanya manusia yang bisa sakit seperti itu, tapi hewan tidak bisa. Pada saat saya merawat hewan saya, pada saat saya merawat anjing saya, dia tidak pernah saya kandang. Jadi dia berjalan-jalan di rumah saya. Jadi dia tidak pernah yang namanya dimasukkan dalam posisi stres dan dia kenal dengan semua orang yang ada di sana. Apa artinya? Artinya adalah hewan dan manusia itu hampir sama. If you do good to the other will do good to you. Hanya saja buat saya hewan tersebut bisa lebih dipercaya karena mereka tidak mungkin licik. Mereka hanya berpikir sederhana, mereka hanya berpikir insting. Kalau disakiti, menyakiti balik. Kalau lapar, butuh makanan. Kalau dikurung, dia stres dan berontak. As simple as that. Beda dengan manusia. Sayangnya adalah bahwa kita sebagai manusia sering sekali kejadian-kejadian menyakiti hewan-hewan. Bahkan buruan hewan-hewan liar dan sebagainya untuk bahan-bahan dan produk. Ada perburuan tentang anjing liar dan sebagainya yang harus dibunuh dan sebagainya. Dan itu susah untuk dihentikan. Well, kalau selama ini kita mengatakan baiklah terhadap sesama, I think we need to change the world. It's not be kind to your neighbors, but be kind to any kind. Inilah hitam putih.